Oh, yang idolamu. Yang sehari 1.000. Iya. Ya udah lah. Apapun kata Pak KDM, laksanakan. Nggak memberatkan tak? Loh ya enggak lah. Memberatkan itu dari mana? Dari Hongkong apa? Ini langkah Kang Deddy ini kayak memformalkan pungli, pungutan liar itu loh. Kayak apa? Yang biasa minta di jalan itu loh. Loh nggak apa-apa. Maksudnya kalau mau mengkritisi itu kan bahasanya orang-orang sekarang mengkritisi. Cuma itu mengkritisi itu kalau paham frekuensi yang digunakan itu seperti apa. Waduh, berarti saya nggak satu frekuensi Ya dengan Kang Deddy. iyalah. Udah nyumbang belum bro? Tentang apa? Itu yang gubernurmu itu loh. Oh, yang Idolamu. yang sehari 1.000. Iya. Ya udahlah. Udahlah demi Pak KDM, apapun kata Pak KDM, laksanakan. Nggak memberatkan tak? Loh ya enggak lah. Memberatkan itu dari mana? Dari Hongkong apa? Misal gini loh, 1.000. 1.000 loh sekarang itu dapat apa? Dan itu juga manfaatnya gede buat untuk lingkungan. Nanti kalau apa ada tetangga yang sakit butuh berobat kan ya meskipun apa namanya rumah sakit gratis ada BPJS. Emang ke rumah sakit bisa terbang apa kan nggak bisa. Rumah sakit kan pasti harus naik mobil ambulan apa nyarter mobil. Masa mau digeledek? Bukannya emang udah biasa tuh apa? Ya kalau tetangga sakit ya maka akan otomatis bantu kalau ngantar ke rumah sakit itu loh. Ya kalau ada yang punya apa kendaraan, enggak kan nyewa. Iya sih. Yang paling benar itu 1.000 sehari kan nggak memberatkan, enggak. Nah yang keberatan ya udah dia nggak usah yang mau aja. Gitu. Ini bukan kewajiban jadinya. Bukan kewajiban, himbauan. Manfaatnya itu kan gede, jadi lingkungan itu punya sumber daya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Aku membaca gubernurku seperti itu. Cuman imbauan kalau dari gubernur, ya namanya juga perintah mas. Ya enggak lah imbauan, masuk gini misal, Kang Deddy bilang semuanya diimbau pakai belangkon gitu misal. Atau pakai udeng, atau pakai penutup kepala yang lain gitu. Himbauan kan nggak mesti wajib, terus nanti kalau nggak pakai penutup kepala ditilang, kan nggak gitu. Misalkan bagi sejumlah kalangan, khususnya orang-orang pintar itulah ya, itu kan menganggap ini langkah Kang Deddy ini kayak memformalkan pungli, pungutan liar itu loh. Kayak apa? Yang biasa minta di jalan itu loh. Jatah-jatah preman ini diformalkan menjadi imbauan gubernur yang walaupun dibuat dalam aturan ya rencananya. Lah pungli dari mana? Wong itu nanti yang ngelola juga masyarakat sendiri. Nah, bukannya itu bisa menjadi masalah mas? Masalah dari mana? Kalau masalah selama ini iuran RT itu berarti nggak usah ada. Ya iuran RT kan jelas peruntukannya. Itu juga penting, itu untuk dana darurat. Bayangin kalau ada kematian. Kalau misal ada tetangga yang kesusahan, pas lagi nggak punya duit semua, kan ada dana darurat. Kalau nggak ada yang darurat? Ya biar disimpan aja. Masa selama hidup nggak ada daruratnya, nggak mungkin. Mesti ada darurat. Ya mungkin niatnya baik sih, cuman apakah caranya itu sudah benar? Kan imbauan. Ya imbauan, cuman kalau yang mengimbau kepala daerah, masyarakat pasti nurut lah. Ya mesti nurut, karena itu kebaikan. Ya cuman masalahnya kan Mereka kita itu belum salah apa ya? apa? Salah, bukan salah ya, tapi apa ya? Tapi kayaknya
belum bisa memahami pikiran Kang Deddy gitu loh. Ya, Mengaku yang orang Jawa aja bisa. ya cuman kan Masnya udah warga Jawa Barat. Ya karena semuanya sama, biarpun orang Jawa, orang Sunda, orang mana lagi, orang Batak, orang Medan, orang Sulawesi, pokoknya orang Indonesia lah ya. Iya, itu punya kepentingan, punya pemimpin yang baik. Nggak cuma orang Sunda doang, orang Jawa doang yang pengen punya pemimpin yang baik. Semuanya pengen. Pengen punya pemimpin kayak Kang Deddy. Cuman caranya ya, Mbok ya disampaikan dulu. Ya kan kalau misalnya per warga 1.000 per hari. Kan ini sampai anak-anak sekolah katanya mau dikenakan juga tuh imbauan itu. Nah itu di satu lingkungan itu dia dapat berapa per minggu, per bulan berapa. Nah terus pengawasannya seperti apa? Pasti udah dipikirin sama Kang Deddy. Yakin. Mungkin kayak perlu dibikin kayak badan pemeriksa keuangan untuk tingkat RT mungkin. Bisa Kang Deddy mesti udah mikirin tuh. Yakin, percaya. Itu kan kayak dulu kita pas zaman kecil beras jimpitan itu. Kayak gimana itu beras jimpitan tuh? Beras jimpitan itu sehari kita, kalau kan dulu mungkin uang susah gitu kan. Jadi punyanya beras ya udah beras aja yang ditaruh di depan rumah, ada tempat khusus yang kayak dulu pakai botol dicemplungin ke situ, sejimpit itu ya seambil gini kan, udah ditaruh situ. Nanti tiap malam dikumpulin sama orang-orang yang ronda. Dulu gitu, orang ronda aktif tiap malam ronda gitu kan, sambil ngumpulin beras jimpitan. Nah itu buat dana darurat. Wow. Kalau misal ada kematian, aduh mohon maaf nih, si yang kesusahan nggak punya uang buat beli kafan, ya udah pakai dana darurat itu buat beli kafan. Jadi yakin ini bukan memformalkan, meresmikan pungutan-pungutan. Bukan. Mosok semuanya dicurigai. Mencurigai itu yang nggak jelas itu loh. Kayak siapa itu? Ya itu, pokoknya nggak jelas pokoknya. Mobil itu nggak kelar-kelar. Mobil yang mantan, yang sebelumnya Kang Deddy? Iya. Yang sebut saja namanya Ridwan Kamil itu ya? Kan aku nggak nyebut itu nama. Ya, makanya kita sebut saja seperti itu. Itu. Ya. Itu loh sekarang nggak jelas kemana. Ya pasti jelas lah. Itu kemana? Ya kita aja nggak tahu. Cuman mestinya sih dia ada di Indonesia lah. Paling tidak masih dalam pantauan dari KPK ya. Apalagi kan ya. Tapi unik sih Kang RK, Kang Ridwan Kamil ini. KPK sejauh ini belum memeriksa dia. Nah itu. Ya mending khawatirin yang itulah, khawatirin program yang sehari 1.000. Khawatirin yang itulah, itu yang didorong gimana itu kelanjutannya. Iya, jadi KPK sudah menyita mobil yang sempat dibeli dan diberikan DP, yang mobil mantan Presiden Habibie ya. Cuman DP-nya bukan kayak DP kita, dia cicilannya tuh lebih dari 1 miliar. Mobil peninggalan mendiang Habibie. Dan diduga KPK sudah menduga itu dibeli dengan menggunakan uang hasil korupsi. Nah, tapi kok nggak diperiksa-periksa? Nah itu aja yang dibahas, masalah sehari 1.000 diublek-ublek gitu kan. Mungkin itu bersatu padu untuk kita dorong KPK untuk menyelesaikan kasus itu, dugaan korupsi itu selesaikan, masuk pengadilan. Kalau salah dihukum. Iya. Kalau itu mungkin kita sepakat bahwa itu harus diusut ya. Jadi jangan entah kenapa ini kok kayaknya lambat, kasus itu kayaknya cepat. Kita kan pengennya semuanya cepat ya. Iyalah. Ya kan, jadi kalau emang salah ya salah dipidana ya jalani penjara, kalau tidak ya bebas, namanya bersih lagi. Ya kan seperti kasusnya Kang RK juga yang
sampai tes DNA kan sejauh ini dia clear tuh. Dinyatakan dia tidak terbukti apa yang katanya anaknya itu apa anak dari seorang perempuan itu adalah anaknya dia secara DNA. Langsung cepet aja, Mas. Masa urusan duit kayak gini, itu duit negara ya, duit kita, duit rakyat. Ya, masalahnya kan warga Jawa Barat itu juga adalah terbesar se-Indonesia. Kalau 1000 sehari semua orang di Jawa Barat itu berapa duit itu, Mas? Oh no. Nah, kalau orang banyak berarti masalah juga banyak. Berarti butuh dana cadangan yang gede. Nah, logikanya gitu. Ya, cuman apakah itu kan tidak termasuk kewenangan dari seorang kepala daerah? Kan pungutan itu kan ada pajak, iya, retribusi. Itu kan imbauan, dia nggak mungutin tiap rumah. Maksud dia pagi-pagi jalan terus mungutin 1000. Macam apa itu? Jadi nggak perlu sampai kayak nyetop truk gitu ya? Iya. Gubernur apa itu? Ya, cuman yang menarik itu jadi Kang Deddy ini terlepas mungkin ada yang pro ada yang kontra, berbeda jauh dengan gubernur sebelumnya ini ya si Kang RK ini. Jadi ya jangan sampai misalnya Kang Deddy ini juga ujung-ujungnya kesana itu loh. Jadi mungkin kekhawatiran orang untuk apa yang agak mengkritisi dari gerakan Sehari 1000 ini jangan sampai dia mengarah ke situ sebenarnya mungkin ya kita pengen melihat niat baik orang lah. Jadi jangan sampai nanti terjebak karena masalah mungkin yang hanya imbauan cuman karena nanti pertanggungjawabannya ternyata bermasalah segala macam. Ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau mau mengkritisi itu kan bahasanya orang-orang sekarang mengkritisi. Ya nggak apa-apa, silakan aja dikritisi. Cuma itu mengkritisi itu kalau paham frekuensi yang digunakan itu seperti apa. Waduh, berarti saya nggak satu frekuensi dengan iyalah. Harus frekuensinya harus sama baru bisa mengkritisi. Kalau nggak sama itu namanya ngolok-ngolok, mencemooh. Benar juga. Andani. Terus itu gimana pakai? Kan tadi ini berarti masih banyak lah permasalahan di Jawa Barat ya. Sampai ada gerakan 1000 sehari ya. Untuk apa? Masyarakat membantu masyarakat. Cuman ngapain Kang Deddy sampai ke Jawa Timur? Sampai ke Malang. Yang ngurusin tanahnya Yai Mim itu. Dia mungkin udah merasa bahwa dia itu bisa menyelesaikan masalah orang Indonesia. Kan dia urus yang Jawa Barat juga masih banyak masalah. Kadang itu pas ngurusi masalah, kita perlu refreshing dengan mengurusi masalah yang lain. Itu istilahnya sama dengan nambah masalah. Bukan. Oh, bukan? Bukan, itu refreshing. Refreshing. Itu bagi mereka yang sudah terbiasa menghadapi masalah berarti ya? Misal kayak itu apa? Ini saudaraku dia kan ngitung mulu, ngitung apa matematika. Wah, bosan ngitung matematika, refreshing, ngitung fisika. Oh, kirain sastra. Enggak, sama-sama ngitung fisika. Terus habis itu ngitung matematika lagi. Gitu. Maksudnya itu. Bukan karena sebagai investasi politik. Ya bukan lah, dia cuma refreshing. Refreshing doang dia di sana. Kan balik lagi ke Jawa Barat, ya kan? Iyalah, kan masih menjabat. Nah iya, kan nggak terus di sana terus, aduh aku di Jawa Timur aja. Terus, aduh, ya udah aku jadi gubernur sini aja kan enggak? Ya nggak mau. Main doang. Ya, cuman agak terlalu jauh sih mengurusi tanah orang yang ada di daerah orang.
Lah iya, itu nggak apa-apa, itu refreshing. Refreshing doang. Kayak tadi, bosan ngerjain soal matematika, ngerjain soal fisika. Itu doang. Nanti yang matematika nggak selesai. Ya selesai, wong namanya refreshing, masuk soal refreshing ditinggal selamanya kan enggak. Refreshing ya cuma sebentar, habis itu balik lagi kerja lagi. Gitu. Jadi refreshing itu jangan dibayangkan bahwa refreshing adalah bersantai, bukan. Bagi orang yang udah padat gitu ya agendanya. Nah, mereka refreshing ya hanya beralih kesibukan. Nggak terus layeh-layeh, terus apa namanya rebahan. Nah, itu bukan dalam rangka langkah politik mungkin? Bukan. Untuk Gitu mendekatkan loh. diri dengan... Mikirnya itu mesti mesti apa jenenge? Mesti negatif gitu loh. Yang positif itu loh. Nggak sefrekuensi itu ya? Frekuensi. Oh, Kang Deddy berarti lagi refreshing. Butuh refreshing. Siapa tahu nanti dapat apa namanya masukan-masukan baru untuk masalah di Jawa Barat. Gitu. Nah, kalau gitu berarti mestinya Kang Deddy juga refreshing ke daerahku ya? Daerah kelahiranku ya? Medan. Medan sana. Ya. Itu kan juga masih belum beres tuh masalah plat-plat nomor tuh. Nah, Aceh tuh juga masih agak ada membalas lah. Seperti itu. Mungkin Kang Deddy perlu refreshing kali. perlu refreshing, kan ini udah ke arah timur ya. Timur, nanti ke barat. Gitu. Ya lama-lama akhirnya jadi investasi politik juga. Ya enggak mikirnya kok gitu. Dia itu cuma menjalin silaturahmi. Gitu, refreshing. Bukan silaturahmi politik tapi ya. Loh, ini kok tambah-tambah emang silaturahmi itu harus ada silaturahmi politik. Terus silaturahmi sosial. Silaturahmi ya silaturahmi Iya, ya. silaturahmi ekonomi. Ya, orang sekarang kok silaturahmi tambah-tambahin. Biasa aja loh silaturahmi. Kalau politikus ketemu politikus, silaturahmi politik. Emang ada silaturahmi ekonomi pengusaha ketemu pengusaha? Kan nggak ada, biasa aja mereka. Oh, silaturahmi. Iya. Kalau toh nanti ternyata berdampak pada kesukaan orang di daerah lain, misalnya ternyata Kang Deddy akhirnya disukai oleh sama orang Itu Malang, kan berkah silaturahmi. itu berkah itu ya. Iya. Ini silaturahmi aja. Sahabat ngomong pengusaha, ketemu pengusaha harus nanti ketemu. Kita ada proyek gini, gabung yuk. Iya, berkah silaturahmi. Nggak pernah ada itu silaturahmi politik. Apa? Politik ada. Ya. Silaturahmi ekonomi nggak ada kan? Silaturahmi budaya? Itu juga nggak pernah denger kan? Nah, Denger sih kadang-kadang. tapi apa? Berarti penggunaannya tuh nggak tepat juga? Iyalah. Silaturahmi politik seperti itu. Silaturahmi. Tapi Mas ini kok percaya banget kayak Kang Deddy ini langkahnya polos gitu. Lah aku mau percaya sama siapa lagi? Mau siapa lagi yang mau dipercaya? Daripada gak ada yang dipercaya? Masa nggak ada lagi yang dipercaya? Udah enggak. Yang percaya ya udah percaya, itu aja. Yang depan mata. Pokoknya Udah merasa sefrekuensi ini ya? Iya, sefrekuensi. Kuncinya itu harus sefrekuensi untuk paham langkahnya Kang Deddy. Soalnya kalau langkah yang 1000 sehari itu, saya teringat dulu ada zaman dulu banget ya, zaman Orde Baru. Ada gerakan namanya kembali ke kampung halaman. Nah, cuman itu bentuknya adalah Gubernur Sumatera Utara mengundang orang-orang sukses yang di daerah lain. Jadi untuk kembalilah membangun kampung halaman. Jadi tidak memberatkan masyarakat kecil. Itu sih makanya ini kenapa 1000 sehari diberlakukan sama rata, takutnya itu ada yang keberatan. Namanya imbauan, boleh iya boleh enggak. Ya kan bebas, tawaran aja. Sama aja kita ke pasar itu kan. Bawang, brambang, cabai itu. Masuk kita harus ambil semua kan enggak. Ya butuhnya apa ya itu yang diambil. Ya gitu aja repot. Udah sefrekuensi banget ini sama KDM ini kayaknya Kang. Ini gubernur kok. Mau dukung siapa? Masuk
domisili Jawa Barat, kemudian dukungnya Gubernur Jawa Timur. Kan lucu. Jauh ya kejauhan. Jauh. Mau gimana lagi kalau udah followernya Kang Deddy ini. Masa kita hidup di Indonesia, dukungnya siapa? Trump. Trump, malah lucu. Dukungnya Pak Prabowo lah. Oh iya dong. Pastilah. Pulang kan? Aku ini dulu, baca-baca dulu.